kebetulan reuni lagi nih gitu ya pas Bunda Dewi ya. Bunda Dewi kenalkan teman saya, sahabat saya yang besok sebetulnya ya menghadiri wisuda putrinya di Al-Kafi dan menyempatkan diri untuk nginep ya di Cicurug ya, makanya saya todong, saya manfaatkan ya ya. Kapan datangnya teh? Datangnya tadi baru aja. Iya, alhamdulillah. Iya, kebetulan ya. Ada dipertemukan ya, bukan kebetulan ya. Memang sudah diceritakan sama Allah ya. Betul. Alhamdulillah. Iya. Saya juga nggak nyangka ya nginepnya lebih dekat saya Dekat dari jangkau. rumah dari ini. Kalaupun ke Bogor juga akan saya kejar sih gitu ya. Hanya kebetulan di Cicurug ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Berkah dari Allah ya. Alhamdulillah. Nah, Bunda ya, saya manggilnya Bunda nih. Bun, itu banyak yang nanya siapa sih terapi holistik berbasis tauhid ya? Waktu itu pernah dijelaskan tapi nggak ada salahnya menjelaskan kembali. Yuk. Ya, setelah ya terapi holistik itu bisa dibilang, kalau saya kan memang awalnya basicnya dari hipnoterapis ya, dari hipnoterapis Islami yang bersertifikasi internasional. Kemudian saya combine dengan beberapa ilmu, salah satunya adalah ilmu tauhid. Pada akhirnya saya adalah menjadi founder relaksasi tauhid terapi namanya. Jadi lebih kepada memang hipnoterapis yang dengan dibingkai dengan nilai-nilai Islam agar terapi kita menjadi sebuah keberkahan. Dan kemudian ternyata ada satu hal yang menjadi hal yang paling mendasar dalam diri manusia, yaitu tentang keyakinan, yaitu memurnikan keyakinan dan ketauhidannya kepada Allah. Ternyata itu menjadi sebuah bentuk terapi yang betul-betul efektif. Yang tadinya awalnya memang saya menerapi hipnoterapis itu dengan 3 sesi terapi, dan dalam satu sesi itu apalagi sesi penggalian masalah, di sesi pertama itu bisa sampai 1, 2, sampai 3 jam. Tapi ternyata dengan dikombinasi yang dibingkai dengan Islami, kemudian berbasis tauhid, cukup satu permasalahan yang dikonsultasikan atau dimintai terapi kepada saya itu hanya 1 kali terapi, dan seringkali dalam hitungan menit sudah selesai. Contohnya seperti fobia, trauma yang berat gitu, yang di grade-nya tinggi, kemudian orang yang tidak percaya diri, orang yang masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk, orang yang punya perilaku yang menyimpang dari fitrah, contohnya LGBT dan sebagainya, itu ternyata bisa ditangani dengan sangat cepat dengan membawa dia kepada mengaktifkan jiwa ketauhidan yang memang dimiliki oleh setiap manusia, karena memang sudah diinstal oleh Allah. Jiwa ketauhidan itu dibawa dari mulai lahir, dan itu adalah kekuatan yang terbesar yang harus diaktifkan sehingga mereka sendiri secara pribadi bisa mengakses. Saya sebagai fasilitatornya, mereka secara pribadi mengakses langsung, ditujukan kepada Allah, dan insya Allah bisa lebih mudah untuk menjemput kesembuhan. Nah Bun, terus bedanya sama yang yang terapi biasa ya, yang berarti yang selama ini ada kan ya, banyak juga kan yang menawarkan hipnoterapi ataupun terapi yang lain. Bedanya apa nih? Hipnoterapi atau terapi apapun ya metodenya, hipnoterapi itu salah satu metode dari beberapa teknik terapi yang saya kuasai, karena salah satu gelar non akademis saya itu kan MPH itu Master Penghusada, yaitu saya tersertifikasi untuk beberapa teknik terapi, lebih dari 10 macam teknik terapi. Kemudian itu pun beberapa saya kombinasikan, tetapi yang paling sering saya lakukan terutama untuk keluhan emosi dan juga keluhan fisik juga sih sebenarnya, ternyata ditemukan pada intinya kalau seandainya masalah emosi diselesaikan dengan sampai kepada kecerdasan emosional kita, yaitu salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia yang dikaruniakan oleh Allah, itu memang selesai sampai di kecerdasan emosi,
itu ternyata ada satu lagi kecerdasan yang Allah karuniakan kepada kita yang kekuatannya jauh melebihi dari kecerdasan emosi atau kecerdasan intelektual, karena kecerdasan intelektual itu hanya 20% kontribusinya untuk manusia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, ya, keselamatan lahir dan batin. Itu kecerdasan intelektual hanya 20% kontribusinya. Kecerdasan emosi paling banter paling juga maksimal itu 30%. Tapi di atas itu ada namanya kecerdasan spiritual. Selama setiap orang di terapi hanya sampai kecerdasan emosional, ada satu titik, ada satu kecerdasan itu yang sebenarnya yang paling inti, yang paling mendasar, yang harus dimiliki oleh manusia, yang harus matang dan dewasa kecerdasannya, yaitu kecerdasan spiritual. Itu seringkali tidak disentuh oleh para terapis, padahal di situ adalah kuncinya. Seringkali ketika seseorang dengan keluhan apapun, baik itu di fisik, baik itu di emosionalnya, ya, baik itu di sulit untuk misalnya melakukan sholat yang khusyuk misalnya gitu ya, baru saja dibantu untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah, agar lebih mengenal Allah, agar bisa lebih dekat dengan Allah, ternyata gangguan emosionalnya, gangguan kejiwaannya atau juga gangguan fisiknya itu ternyata sudah sembuh, baru spiritualnya yang disentuh. Karena apa? Ternyata ketika spiritual itu diangkat dan didewasakan lebih dulu, karena itu terkuat dan paling inti dan paling mendasar, sehingga kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual itu terangkat dengan sendirinya. Jadi ada satu kesimpulan yang harus insya Allah ya, ini nasihat buat diri saya sendiri, dan juga saya juga sering mengisi di beberapa teman-teman di terapis juga, bahwa sugesti yang terkuat, sugesti yang terbesar adalah berasal dari keimanan kita. Kalau satu hal yang mendasar dalam diri kita tentang keyakinan dan kemurnian, keyakinan kita hanya kepada Allah, menghilangkan seluruh keyakinan selain kepada Allah, ternyata di situ kunci dari penjemputan semua kesembuhan dari keluhan manusia. Oke, keren ya. Nah, berarti ini untuk semua kalangan dan semua usia ya. Betul. Bisa. Karena ya siapapun pasti memiliki ujian ya, ujian kehidupan, baik dia seorang dosen, baik dia seorang penghafal Quran, seorang peruqyah, seorang apapun pengusaha misalnya gitu ya, ujiannya masing-masing. Dan untuk mereka yang misalnya contohnya para ustadz atau para hafiz Quran, walaupun mereka mungkin di satu hal yang mereka punya kelebihan ahli di ya. situ, Betul. tetapi kalau yang berhubungan dengan pemrograman pikiran yang diarahkan kepada tauhid, mereka datang ke saya mungkin karena mereka merasa saya ahlinya. Jadi seorang hipnoterapis itu sebenarnya dia adalah programmer, seperti program programmer komputer. Betul, ya, Saya betul. adalah programmer pikiran manusia gitu. Saya programmer pikiran manusia yang membawa pikiran manusia untuk connecting dengan kolbunya, di mana di dalam kolbu itu adalah pandangan Allah di situ. Jadi kalau misalnya saya lebih ditanya apa sih yang akan dibangun dari hipnoterapis Islami berbasis tauhid, itu adalah membangun mental ketauhidan, membangun mental ketauhidan sehingga manusia siapapun ya, termasuk saya sendiri mudah-mudahan ya, bahkan yang memberi terapinya harus beres dulu nih sebelum saya menerapi orang lain. Harus beres dulu hubungannya dengan Allah agar bisa energinya tersampai atau tersalurkan vibrasinya kepada orang lain saya terapi ya, sehingga pada akhirnya selain memang keluhannya sembuh, mereka pulang dengan membawa vibrasi kedekatan kepada Allah yang lebih daripada sebelumnya, sehingga itu menjadi sebuah program jangka panjang sampai di akhir hayatnya yang menjadi bekal, sehingga apapun persoalan yang nanti akan mereka hadapi kembali setelah diterapi, mereka sudah menjadi terapis untuk dirinya sendiri, karena hal yang paling inti sudah didapat oleh mereka. Jadi siapapun dari kalangan manapun, dari usia
berapapun dari mulai, ya. dari usia berapapun. Misalnya contohnya balita ya, contohnya balita, orang-orang yang saat ini yang sekarang sering saya hadapi itu balita yang kecanduan game, kecanduan, ada balita yang sudah kecanduan pornografi, itu yang harus tahu ya. Anak-anak sekarang itu luar biasa ujiannya ya, karena ini adalah akhir zaman, kita hidup di ujung zaman, kita menghadapi atau mendampingi anak-anak yang ada di akhir zaman, di mana semua jenis kemaksiatan sudah ada di zaman ini. Kalau orang tua memang tidak berperan aktif, tidak hanya dekat tapi harus lekat dengan mereka, itu rata-rata mereka itu mengalami gangguan mental ya, karena termasuk kecanduan itu termasuk gangguan mental loh. Itu dari mulai anak balita, remaja, dewasa sampai lansia itu bisa terkena gangguan mental. Nah, gangguan mental itu yang paling memungkinkan dan paling cepat dan cukup permanen ya untuk jangka panjangnya itu adalah dibawa mereka kepada mengenal Allah. Akhirnya mereka bisa lebih dekat dengan Allah. Nah, program yang lebih dekat dengan Allahnya itulah yang menjadi benteng yang sebenar-benarnya, sehingga apapun kemaksiatan yang ada zaman ini dan semua melakukan semacam pemasaran gitu, Serangan, kayak ya. serangan-serangan, karena kayak mohon maaf ya, kayak LGBT kayak gitu, mereka pun melakukan pemasaran loh kepada anak-anak, narkoba, pornografi, mereka tuh gencar sekali Promosi gitu. kampanye ya mereka. Promosi kampanye itu luar biasa. Nah, untuk melindunginya adalah dengan memprogram anak-anak dari program yang paling mudah. Kenapa saya katakan paling mudah? Karena sebenarnya jiwa ketauhidan kan sudah ada di dalam diri setiap manusia, karena yang menginstal Allah. Sedangkan perilaku atau perbuatan yang menyimpang dari fitrah itu adalah bentukan lingkungan. Bentukan lingkungan itu berarti datangnya dari luar kan. Nah, segala sesuatu yang datang dari luar, saya yakini betul akan kembali lagi keluar. Tapi segala sesuatu yang diinstal oleh Allah akan melekat kuat di dalam diri, tidak akan pernah hilang. Siapa sih yang bisa menghilangkannya? Karena yang menginstal itu yang Maha Kuasa. Tetapi kalau ketika mereka perilakunya menyimpang, akan mudah untuk diluruskan kembali ya, seperti satunya yang LGBT gitu ya. Pada akhirnya mereka kenapa melakukan itu? Karena pada awalnya mereka meyakini bahwa itu sesuatu, itu gak apa-apa gitu, itu hari yang normal gitu, itu biasa aja, itu cuma orientasi seks gitu. Tetapi ketika mereka dialihkan persepsinya, dirubah persepsinya bahwa manusia itu lahir dengan sudah membawa fitrahnya, laki-laki atau perempuan, karena Allah tidak menyiapkan fitrah yang lain seperti selain laki-laki dan perempuan. Ketika disadarkan tentang itu, dikuatkan programnya, akhirnya mereka tuh dengan cepat bisa merubah kembali, bisa normal seperti fitrahnya dia dilahirkan. Insya Allah seperti itu. Jadi bisa untuk semua kalangan, bisa untuk semua usia, bisa untuk dia tuh profesi sebagai apapun ya. Ketika ujian yang dihadapi oleh manusia, karena Allah yang mendatangkan, yakinlah Allah juga yang akan mencabut, dan Allah akan mencabut dari sisi keberkahan, dan insya Allah ridho adalah dari sesuatu yang nilainya paling kuat dalam diri, yaitu insya Allah ketauhidan itu. Ketika kita menjadikan Allah satu-satunya itu berarti tidak ada yang lain ya, satu-satunya tempat untuk bersandar, untuk meminta pertolongan, untuk menjemput kesembuhan, karena satu-satunya zat yang bisa menggenggam kesembuhan itu hanya Allah. Ketika tidak minta bantuan kepada yang lain selain pada Allah, disitulah sebenarnya kesembuhan yang sebenar-benarnya, yang membawa keberkahan dan insya Allah mendatangkan ridho Allah. Setelah saya mempelajari beberapa teknik terapi dan metode terapi, awalnya memang saya dulu mengandalkan metode atau teknik terapi. Tetapi ternyata metode dan teknik itu hanya sebagai teknis gitu ya, hanya sebagai cara untuk menjemput kesembuhan. Tetapi sebenarnya yang menjadi intinya adalah di spiritual. Sekuat-kuatnya metode, sekuat-kuatnya teknik terapi, tetapi di dalam diri kita tidak ada kekuatan spiritual, tidak menghadirkan Allah di setiap sesi-sesi terapi itu menjadi seperti tidak ada ruhnya gitu. Hanya sebagai terapi yang mungkin hanya berdampak kepada
memperbaiki pikiran atau memperbaiki perasaan, tetapi kolbunya belum disentuh, karena yang dipandang oleh Allah adalah kolbu. Jadi sekali lagi mungkin teknik terapi itu hanya sampai 15-20% lah kekuatannya, tetapi sebenarnya yang bekerja pada saat itu spiritual kita. Menghadirkan kesadaran penuh bahwa kita sebagai hamba Allah, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud, bahwa sebenarnya tujuan penciptaan kita itu adalah untuk menjadi hamba Allah, menjadi abdi Allah. Jadi insya Allah ketika seluruh aktivitas kita termasuk aktivitas terapi itu tidak lepas dari tujuan Allah menciptakan kita menjadi seorang hamba, kita menghadirkan kesadaran sepenuhnya menjadi seorang hamba bahwa kita itu tidak bisa jauh-jauh dari Allah, tidak bisa untuk tidak tergantung pada Allah, itu tidak bisa. Ketika itu yang dipegang, insya Allah seluruh aktivitas kita sudah ada di dalam line yang benar, yang lurus. Dan ketika kita dimatikan pun dalam keadaan kita mendapatkan ujian dan menjemput kesembuhan dengan terapi yang sebenarnya, insya Allah itu akan menjadi nilai jihad untuk kita bersama, insya Allah. Jadi mungkin kata kunci kali ya dari terapis holistik berbasis tauhid. Insya Allah ya, karena saya sebagai saksi dari beberapa ribuan klien dan pasien yang saya tangani, ada satu benang merah yang akhirnya ketemu ya. Mudah-mudahan ini suatu hal yang Allah berkahi dan semoga Allah ridho, bahwa ternyata kekuatan yang Allah karuniakan kepada kita itu yang paling inti dan yang paling mendasar adalah spiritual power. Dimana ketika spiritual power itu sudah beres urusannya gitu ya dengan Allah gitu ya, itu adalah kunci dari semua permasalahan hidup. Itu mungkin juga sudah Allah janjikan ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya, dan cukup bihaitsu la yahtasib, wa may tawakkal 'alallahu fa huwa hasbuh, bahwa orang yang bertakwa dan belajar untuk selalu taat kepada Allah dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah, maka yang bekerja pada saat itu adalah bukan tenaga manusia yang terbatas, tapi tenaga Allah yang tiada batas. Maka ketika spiritual power itu kita bereskan dulu, power-power yang lain berasal dari pikiran kita, yang berasal dari kata-kata kita, yang berasal dari perasaan kita, itu jauh melebihi kekuatannya dari spiritual power, di mana kita menjadikan Allah satu-satunya sumber dari segala sumber energi, sumber dari segala sumber kekuatan yang datang kepada kita, yaitu berasal dari Allah, yang kita izinkan hanya Allah satu-satunya yang bertahta di dalam hati kita, sehingga segala apapun yang ada di bawahnya insya Allah akan Allah tundukkan untuk kita yang merendahkan serendah-rendahnya hati kita di hadapan pencipta kita. Ketika itu ya kita genggam, insya Allah apapun semuanya bukan sudah urusan kita lagi, tapi urusan yang maha kuasa, yang yakin Allah akan tuntaskan pada saatnya, pada waktunya, dan Allah tidak akan pernah salah memilih waktu. Allah sudah siapkan segala sesuatunya, kita tinggal menjalani dengan ikhlas, dengan sabar, menikmati setiap prosesnya. Allah pasti akan turunkan di waktu yang tepat menurut perhitungan Allah yang tidak akan bersalah, insya Allah.